Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya di Pintar Biologi Channel. Sarana belajar, bereksplorasi, dan berbagi ilmu biologi. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas materi biologi tentang struktur dan fungsi sel. Nah, di dalam materi ini nanti kita akan melihat tentang teori yang dikemukakan oleh para ahli tentang sel, kemudian komponen kimiawi sebuah sel, dan unsur-unsur utama yang membangun sebuah sel, termasuk di sini kajiannya nanti ada membran sel, sitoplasma, beserta organel-organel yang terdapat di dalam sebuah sel. Baik, kita akan lihat materi berikut ini. Oke, struktur dan fungsi sel. Nah, ini beberapa teori tentang sel ini dijelaskan oleh para ahli biologi yang waktu itu mengkaji tentang sel. Itu pertama kali diteliti oleh seorang ilmuwan biologi bernama Anthony van Leeuwenhoek. Ya, jadi waktu itu si Anthony van Leeuwenhoek ini mencoba untuk mengamati dari mikroskop yang sangat sederhana sekali sebuah sel bakteri dan juga ada sel alga yang dilihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, sejak saat itulah para ahli biologi berlomba-lomba untuk mengkaji terus tentang teori sel ini sampai pada suatu kesimpulan bahwa sel itu dinyatakan semua makhluk hidup terdiri dari sel. Ya, artinya apa? Komponen makhluk hidup itu penyusunnya adalah sel. Kemudian, sel merupakan unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Ya, jadi kalau sudah unit terkecil berarti tidak bisa dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Sel adalah penyusun yang paling kecil dari makhluk hidup. Kemudian, sel merupakan unit fungsional terkecil makhluk hidup. Nah, maksudnya di sini, sel itu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan seperti bereproduksi, kemudian melakukan respirasi, berkembang biak, dan segala macamnya. Itu dilakukan oleh sebuah sel sebagai unit fungsional terkecil dari makhluk hidup. Semua sel berasal dari sel sebelumnya. Artinya, sel itu dia mengalami regenerasi ya, mengalami regenerasi, kemudian mengalami pembelahan dari satu sel menjadi dua sel, menjadi banyak sel. Artinya apa? Sel yang ada sekarang atau sel yang ada tersebut itu berasal dari hasil pembelahan sel sebelumnya. Nah, begitu maksudnya. Kemudian, sel merupakan unit hereditas yang mewariskan sifat. Nah, maksudnya di sini, di dalam sel itu terdapat materi genetik berupa kromosom atau DNA yang nantinya materi genetik ini itulah yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Oke, jadi ini semacam sebuah kesimpulan ya dari para ahli yang sebelumnya sudah banyak meneliti tentang keberadaan sel di dalam tubuh makhluk hidup. Berikutnya kita lihat mengenai komponen dari sel. Oke, kita lihat di sini. Sel itu dia terdiri atas komponen lemak, kemudian ada karbohidrat, ada garam-garam, ada vitamin, ada protein, dan ada juga air. Nah, kalau kita lihat, masing-masing komponen sel ini memiliki peranan khusus di dalam sebuah sel. Ya, kalau kita lihat, lemak itu dia berperan sebagai cadangan makanan, kemudian juga sebagai pelindung dan pelarut di dalam sel. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi, kemudian garam-garam itu menjaga konsentrasi sel, kemudian juga sebagai pembangun bagian tubuh. Air berperan sebagai pelarut, kemudian vitamin itu berperan penting dalam proses metabolisme sel dan proses pertumbuhan. Kemudian protein ini berperan di dalam regenerasi sel, kemudian juga membantu reaksi-reaksi enzimatik di dalam sel dan juga berperan di dalam imunologis sebuah sel. Ya. Berikutnya, nah ini, kita lihat berdasarkan jenisnya, sel itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada sel prokariotik, kemudian ada sel eukariotik. Nah, apa beda antara kedua sel ini? Kalau kita lihat, sel prokariotik itu adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Ya, jadi karena dia tidak memiliki membran, materi genetik yang ada di dalam inti sel itu dia tersebar di dalam sitoplasma. Kita akan lihat nanti contoh gambarnya. Kemudian sel eukariotik
itu adalah sel yang memiliki membran inti atau intinya itu dibungkus oleh sebuah membran. Nah, untuk bisa membedakan antara sel prokariotik dengan sel eukariotik, boleh kita amati gambar. Oke, ini adalah gambar gambar sel hewan ini ya. Ini gambar sel hewan. Sel hewan itu saya anggap mewakili untuk contoh sel eukariotik. Ya, sel hewan, sel tumbuhan itu sebenarnya termasuk ke dalam kategori sel eukariotik. Nah, kita lihat ini. Inti selnya ini dibungkus oleh membran, ya, sehingga dia jelas terpisah dari bagian-bagian yang lainnya yang ada di dalam sel. Ini organel-organel, ya. Kemudian ada sitoplasma juga. Yang jelas kita lihat di sini inti sel itu dibungkus oleh suatu membran sehingga materi genetik yang ada di dalam sel itu dia terbungkus dengan jelas dan terpisah dari yang lainnya. Nah, bisa kita bandingkan dengan sel prokariotik. Ini contohnya adalah sel bakteri. Nah, bakteri itu adalah salah satu-satunya ya, satu-satunya organisme yang bentuk selnya adalah prokariotik. Jadi bakteri itu dia tidak memiliki membran inti. Kita lihat ini. Ini materi genetik pada sel prokariotik itu tersebar begitu saja di dalam sitoplasma. Ya. Jadi untuk sel prokariotik intinya tidak dibungkus membran. Kalau sel eukariotik intinya dibungkus oleh membran. Contohnya adalah yang ini, yang eukariotik contohnya sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian yang prokariotik contohnya adalah sel bakteri. Oke, itu sel berdasarkan jenisnya. Berikutnya, nah, kita lihat bagian utama dari sebuah sel. Ya, atau unsur utama yang membangun sebuah sel itu ada 3. Yang pertama, membran plasma, kemudian sitoplasma, dan yang ketiga adalah organel-organel yang terdapat di dalam sitoplasma. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita lihat membran plasma. Ya. Jadi membran plasma itu adalah bagian terkeluar yang membungkus sebuah sel. Ya. Karena dia merupakan bagian pembungkus, maka membran plasma ini tentu peranannya adalah melindungi isi sel secara keseluruhan, ya, karena dia membungkus dari sebuah sel beserta isi-isinya. Berikutnya lagi kita lihat peranannya. Membran plasma itu berfungsi mengontrol atau mengendalikan pertukaran zat antara sitoplasma dengan lingkungannya. Jadi kalau ada materi-materi yang akan masuk dan keluar sel, itu yang mengendalikannya adalah membran plasma. Kemudian membran plasma juga menjadi tempat reaksi yang ada di dalam sel, seperti reaksi terhadap cahaya matahari dan reaksi-reaksi oksidasi di dalam proses respirasi sel. Berikutnya lagi, membran plasma juga berperan di dalam menerima rangsangan dari luar sel atau sebagai reseptor bagi sel. Ya, jadi kalau ada bahan-bahan di luar sel seperti hormon, kemudian zat-zat kimia lainnya yang berada di lingkungan sel, itu yang mengenalinya adalah membran plasma. Kemudian membran plasma juga yang mengendalikan nanti bahan-bahan ini kalau dia masuk dan keluar dari sel. Oke. Kita lihat struktur dari membran plasma. Baik. Ini adalah gambar irisan melintang struktur dari sebuah membran. Ya, kita akan lihat bagian-bagiannya. Ini struktur membran sel itu terdiri dari 2 lapisan lipid. Lipid itu lemak, ya. Jadi 2 lapisan lipid atau kita kenal dengan fosfolipid. Ya, mana yang 2 lapisan? Ini ada lapisan atas, kemudian ada lapisan bawah. Nah, kalau kita lihat struktur dari fosfolipid, saya lihatkan ini. Fosfolipid. Ya. Fosfolipid itu bagiannya ada bagian kepala, kemudian ada bagian ekor. Nah, jadi struktur dari fosfolipid itu ada bagian kepala, ada bagian ekor. Ini kepala, kemudian ekor.
Nah, karena pada membran dia terdiri dari 2 lapisan lipid, ini bagian atas, kemudian ada lagi bagian bawah. Berarti posisinya nanti seperti ini. Ini ada lipid, kepala, kemudian ekor. Ya. Kemudian fosfolipid lagi, ekor. Ini. Nah, ini yang dimaksud dengan 2 lapis membran. Ya, atau dikenal dengan bilayer lipid. Bi itu 2, layer itu lapisan, lipid itu adalah lemak. Oke? Jadi struktur membran itu dikenal dengan struktur bilayer lipid atau 2 lapisan lemak. Posisinya ada di lapisan atas dan ada di lapisan bawah. Yang ini. Nah. Kemudian kita lihat ini bagian kepala. Bagian kepala ini bersifat hidrofilik. Hidrofilik itu adalah bagian yang menolak air ya, atau tidak suka air. Kemudian bagian ekor, ini ekor yang mengarah ke dalam, ini bersifat hidrofobik. Ya, atau fobia air ya, menolak air. Kebalik ya. Ini bagian kepala hidrofilik, dia suka air. Kemudian bagian yang dalam bersifat hidrofobik atau menolak air. Oke, Ibu ulangi lagi. Ini adalah struktur dari fosfolipid yang terdiri dari 2 lapis pada bagian atas dan pada bagian bawah. Kemudian struktur yang seperti ini dikenal dengan bilayer lipid. Kemudian di antara fosfolipid ini terdapat protein. Nah, ini nih protein. Ini protein, ini warnanya putih ini karena irisan melintang ini ya. Ini protein, kemudian ini juga protein, ini juga protein, ini protein. Nah, kalau kita lihat, protein ini ada 2 jenisnya. Ya, berdasarkan posisinya pada membran bilayer, kita lihat ada 2 jenis protein. Ini adalah protein integral. Ya, ini. Nah, apa itu protein integral? Protein integral ini adalah protein yang posisinya atau letaknya masuk ke dalam kedua lapisan membran lipid. Ya, jadi dia terintegrasi masuk ke dalam kedua lapisan membran atas dan membran bawah, masuk dia ke sana. Ya, menembus kedua lapisan membran. Kemudian ada juga protein yang posisinya hanya di pinggir-pinggir saja. Nah, kalau protein seperti ini namanya protein periferal. Oke, saya ulangi lagi, ada 2 jenis protein, ada protein yang masuk menembus kedua lapisan membran, ini namanya protein integral, kemudian ada protein yang hanya berada di bagian luar fosfolipid, ini namanya adalah protein periferal. Lagi kita lihat ada, nah ini adalah struktur karbohidrat, ya, karbohidrat. Nah, kalau kita lihat, karbohidrat ini ada yang berikatan dengan protein. Nah, ini kita lihat ujung dari karbohidrat ini berikatan dengan protein. Nah, senyawa karbohidrat yang berikatan dengan protein ini namanya adalah glikoprotein. Kemudian ini, nah ini karbohidrat lagi. Ini karbohidrat lagi. Tapi kita lihat dia berikatan dengan fosfolipid. Ya. Ada karbohidrat yang berikatan dengan fosfolipid, itu kita sebut sebagai glikolipid. Oke. Nah, ini ya. Jadi di dalam struktur membran yang bilayer lipid ini ada karbohidrat, ada protein, kemudian ini menjadi satu kesatuan yang menyusun struktur sebuah membran sel. Nah, kemudian ada lagi di sini, ini sitoskeleton. Sitoskeleton ini sebenarnya adalah organel sel yang berperan memperkuat atau sebagai rangka bagi sel. Ya, karena dia berada di dalam sitoplasma. Ini sebenarnya bagian dari organel ya. Selengkapnya nanti mengenai organel kita akan bahas nanti di bab pembahasan mengenai organel.
Baik, kira-kira seperti ini ya gambaran mengenai struktur dari membran. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah penyusun sebuah sel yang kedua, ada sitoplasma. Nah, sitoplasma kita lihat ini dia. Ini sebuah sel ya. Bagian luar ada membran, kemudian di dalam membran ada cairan sel yang terletak di dalam sel tetapi berada di luar inti. Nah, ini dia. Ini sitoplasma ini. Kalau di sini kita anggap saja gambarnya yang kuning ini adalah sitoplasma. Sitoplasma itu adalah cairan sel yang terletak di dalam sel dan di luar inti. Oke. Kemudian, nah, sitoplasma ini kalau kita lihat bentuknya, dia itu berwarna, tidak berwarna ya, jernih dan dia merupakan koloid ya, koloid cairan yang jernih dan agak kental begitu ya, seperti koloid, dan di dalamnya nanti terdapat banyak organel-organel sel. Jadi sitoplasma itu adalah tempat terdapatnya organel-organel sel. Ini adalah organel sel. Nanti kita akan bahas khusus mengenai organel ini. Kemudian sitoplasma dapat berubah dari fase sol ke fase gel. Nah, karena sitoplasma itu dia berupa cairan, nah kalau konsentrasi air di dalam sel tinggi, maka nanti kita sebut cairan sitoplasma itu berada dalam fase sol. Sebaliknya, kalau konsentrasi air di dalam sitoplasma menurun, maka nanti cairan sitoplasma ini akan lebih kental dia atau dikenal dengan fase gel. Oke, itu mengenai sitoplasma. Kita lihat fungsi dari sitoplasma. Yang pertama, sitoplasma itu berperan sebagai tempat terjadinya metabolik sitosolik atau kegiatan pembongkaran dan penyusunan zat-zat melalui reaksi-reaksi kimia. Nah, sebagian dari reaksi pembentukan energi dari sebuah sel itu ada tahapan-tahapannya nanti yang juga terjadi di dalam sitoplasma ini. Lebih lengkapnya nanti ini akan kita pelajari di kelas 12. Ya. Kemudian sitoplasma juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, protein, itu semuanya bahan-bahan yang terlarut di dalam sitoplasma. Berikutnya, di dalam sitoplasma itu juga memungkinkan terjadinya aliran sitoplasma. Nah, aliran sitoplasma ini nanti sebagai penjamin ya untuk bisa berlangsungnya pertukaran zat agar metabolisme di dalam sel bisa berlangsung dengan baik. Jadi sitoplasma itu dia nggak diam, tetapi dia melakukan pergerakan sehingga memungkinkan terjadinya lalu lintas zat-zat untuk masuk dan keluar dari sel. Ya, karena pertukaran zat itu sangat penting bagi proses metabolisme sebuah sel. Oke, yang ketiga kita lihat, yang keberapa ini ya? Ketiga ini ya. Yang ketiga kita lihat ada organel sel, ya. Organel sel itu ini ya, banyak sekali. Ini tadi membran, kemudian ini adalah inti. Inti itu adalah bagian dari organel, ya. Ada sitoplasma, kemudian ada ini mitokondria, ada retikulum endoplasma, ada ribosom, dan segala macamnya. Ini semuanya adalah organel-organel yang ada di dalam sebuah sel, kemudian juga memiliki fungsi khusus dalam mendukung kehidupan sebuah sel. Tetapi nanti kita akan bahas di dalam pembahasan khusus mengenai organel-organel ini, ya. Baik, demikian saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali di video-video kami berikutnya, hanya di Pintar Biologi Channel. Sarana belajar, bereksplorasi, dan berbagi ilmu biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.